Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Nah, bagaimana semuanya sudah siap untuk pembelajaran IPA kali ini? Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kalor dan perpindahan kalor ya. Oke ya, sebelumnya apakah kalian sudah mendengar tentang kalor ya? Kalor itu apa sih gitu ya? Nah, kalor. Bukan kolor ya, tapi kalor. Nah, oke kita bahas ya. Nah, di sini kalor itu adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Jadi, ibaratkan kita di sini ada dua benda yang bersentuhan, yaitu yang mempunyai suhu yang berbeda. Itu ada yang pertama suhu tinggi dan ada suhu ada yang panas dan ada yang dingin. Nah, itu nanti yang panas itu dia itu mengandung kalor lebih banyak. Nah, maka di situ dia akan mengalir kalornya kemana? Ke yang suhunya lebih rendah. Nah, kalor juga bisa diartikan adalah ukuran banyaknya panas yang mengalir. Nah, jadi ibaratkan di sini adalah kalor itu adalah panas ya. Ibaratkan aja kalor itu panas. Jadi semakin panas, semakin suhunya tinggi itu kalornya semakin banyak. Ya. Nah, itu. Nah, satuan kalor itu adalah joule. Satuan kalor adalah joule. Nah, di mana kalor itu berasal dari kata kalorik ya, yang diperkenalkan oleh Antonio Lorentz ya. Nah, satuan kalor adalah joule. Satuan kalor yang populer dalam bidang gizi adalah kalori. Jadi selain kita tahu bahwa kalori itu panas juga, di sini juga kalori itu ada ya. Kita sering lihat di produk-produk makanan. Jadi ada gizi kalori ya, kalori dan kilokalori. Nah, maka di sini ada hubungan antara joule dengan kalori. Karena tadi kenapa? Karena satuan kalori itu adalah joule. Nah, makanya 1 kilokalori itu sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 joule atau 42.000 joule ya. Nah, terus 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Nah, di mana satuan kalori itu adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, pengaruh kalor terhadap zat itu ada dua macam. Itu yang pertama, kalor itu dapat mempengaruhi terhadap kenaikan suhu. Yang kedua, kalor juga dapat menyebabkan perubahan wujud zat. Ya, nah itu ya. Jadi tadi ketika kalor diberikan kepada benda itu dia juga akan memberikan tambahan suhu ya. Nah, atau dapat menaikkan suhu suatu benda. Contohnya kita memanaskan air ya. Sebelum dipanaskan air itu suhunya rendah. Nah, ketika dipanaskan artinya apa? Dikasih kalor, maka suhunya akan naik. Nah, itu ya. Nah, kalor juga dapat menyebabkan perubahan wujud zat. Contohnya apa? Misalkan es ya. Es itu awalnya sebelum dikasih kalor itu bentuknya padat ya. Tapi ketika dikasih panas nanti akan mencair, maka jadi zat cair. Nah, itu merubah wujud zat. Nah, contohnya ya pengaruh kalor terhadap suhu yaitu jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Jadi zat tersebut itu akan naik jika zat tersebut menyerap kalor. Nah, sedangkan jika suatu zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Oke ya. Contohnya air panas, es batu akan menjadi hangat. Jadi ini ada air panas dan es batu dicampurkan menjadi air hangat. Kenapa? Di sini terjadi pelepasan kalor dan yang ini menerima kalor. Artinya menerima panas, yang ini melepaskan panas. Nanti ketika dicampur akan menjadi air hangat. Oke. Nah, kalor juga dapat menyebabkan kenaikan suhu. Dari hasil percobaan yang sering dilakukan, besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu zat bergantung pada 3 faktor. Ya, yang pertama ada massa zat, jenis zat atau kalor jenis, dan ada perubahan suhu. Jadi yang mempengaruhi terhadap kalor itu yang pertama ada massa. Jadi semakin massanya semakin besar itu akan semakin susah ya. Maka semakin banyak kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat tersebut.
Nah, jenis zat kalor. Nah, setiap zat mempunyai jenis zat masing-masing atau kalor jenis masing-masing. Semakin besar kalor jenisnya tadi, semakin banyak kalor yang akan didapat. Nah, terus perubahan suhu. Perubahan suhu itu semakin besar, suhunya semakin tinggi, maka kalor yang diperlukan pun semakin banyak. Oke ya. Nah, jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat itu adalah tadi ya. Dipengaruhi oleh C ini adalah apa? C itu adalah kalor jenis atau jenis benda. M ini adalah massa, delta T ini adalah perubahan suhu. Maka Q sama dengan MC delta T. Ini MC delta T atau Q macet katanya. CM camat bisa lah. Kalau dibalik juga gak apa-apa. Macet, Q macet ya. Jadi kalor itu sering disingkat biar kita paham Q macet ya. Nah, di mana Q-nya itu adalah kalor, jumlah kalor yang diperlukan. C-nya itu adalah kalor jenis suatu zat. M itu adalah massa benda, delta T itu adalah kenaikan suhu. Nah, di mana delta T itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal ya. Nah, itu atau dengan segitiga ya. Oke. Nah, contoh soal. Berapa kalori yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalori jenisnya adalah 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, kita yang pertama adalah diketahui ya. Oke, nah kalor itu adalah Q. Nah, terus 1 kg itu adalah massa, terus suhu awal itu adalah 0, T0, suhu air adalah T. Nah, kalori jenis adalah C. Nah, maka didapatlah rumusnya seperti ini Q sama nah, diketahui M sama dengan 1 kg. Nah, dimana kalori jenisnya tadi 4,3 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu awalnya itu adalah 25 derajat Celcius. Nah, suhu akhirnya 100 derajat Celcius. Nah, maka di delta T-nya itu T suhu air dikurangi suhu awal 100 dikurangi 25 itu sama dengan 75 derajat Celcius. Maka dapatlah ini MC delta T ya. Nah, yang ditanyakan adalah kalori yang diperlukan. Nah, Q sama dengan MC delta T, Q macet ya. Ingat Q macet. Nah, M-nya berapa? 1. C-nya itu 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, terus delta T-nya 75 derajat Celcius. Maka kita dikalikan semuanya ya. 1 kali 4,2 kali 75 ya. Jadi dapatlah hasilnya 315 kali 10 pangkat 3 Joule atau diubah ke kilojoule sama dengan 315 kilojoule ya. Jadi kalor yang diperlukan itu 315 kilojoule. Oke ya. Bisa dipahami sampai sini, silahkan dipahami kembali, cermati urutannya seperti apa. Oke. Nah, di sini selain kalor juga ada kalor jenis ya. Ada banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Persamaannya C sama dengan Q per M delta T yang tadi ya. Nah, terus ada juga kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius. Lebih tinggi ya. Persamaannya C sama dengan Q delta per delta T. Ini tidak memerlukan massa, atau Q sama dengan C delta T. Nah, contoh soal, sebuah benda bermassa 400 gram memerlukan kalor sebesar 2000 Joule. Untuk menaikkan suhu sebesar 20 derajat Celcius, berapakah besar kapasitas kalor? Nah, ingat kapasitas kalor benda tersebut. Berarti kalau nanti kapasitas kalor tidak membutuhkan massa. Nah, walaupun di sini ada massa 400 gram sama dengan diubah ke kilogram 0,4 kg. Q-nya adalah 2000 Joule, delta T sama dengan 20 derajat Celcius, ditanyakan C-nya ya. Kapasitas kalornya. Nah, dijawab kapasitas kalor itu rumusnya C sama dengan Q per delta T. Ingat, walaupun di sini ada massa, karena di sini yang ditanyakan kapasitas kalor, berarti di sini tidak berfungsi ya. Jadi cukup gunakan rumus C sama dengan Q per delta T. C sama dengan 2000 Joule per 20 derajat Celcius sama dengan berapa? 100 Joule per Celcius ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, itu contoh soalnya.
Ya, terima kasih untuk pertemuan sekarang, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ingat kembali bahwa tadi tentang kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah, insya Allah untuk latihannya nanti hari Kamis. Untuk sekarang silakan kalian mencatat aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.